Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa kembali bertatap muka untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran di pertemuan akhir sebelum minggu depan kita melaksanakan PTS. Dan sebelum PTS, materi yang kita bahas tentang hidup berkah dengan ekonomi Islam itu harus sudah selesai, sehingga untuk mengejar ketertinggalan tersebut, karena kan waktunya tidak memungkinkan, harusnya kita 3 jam, sementara kita belajar tatap muka cuma 3 jam dengan dikurun waktu cuma 20 menit. Jadi yang harusnya 3 jam cuma 1 jam. Sehingga agak kesulitan untuk mencapai target-target dari materi yang telah dicanangkan di kurikulum. Maka untuk mengejar hal tersebut, minggu kemarin juga Bapak sering mengeserkan kan pembelajaran di kelas lain tentang materi tersebut, dan harapannya kelas yang bukan di kelas Bapak ajarkan itu bisa mempelajari dari penjelasan yang Bapak sampaikan di kelas lain, sehingga walaupun di rumah atau kemarin yang sesi kemarin baru prakerin melaksanakan kegiatannya di tempat prakerin, maka tetap bisa mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan karena hari ini adalah hari pertemuan terakhir sebelum UTS, maka tidak mau materi kita harus selesaikan. Nah, maka untuk materi yang belum tersampaikan pialing itu dari syirkah. Sebetulnya di kelas ini kemarin baru sampai ke hiyar ya. Minggu kemarin itu baru sampai ke hiyar, tapi di kelas lain sudah dilanjutkan sampai ke sewa menyewa. Nah, sehingga di kelas ini Bapak mau dari syirkah ke akhir. Ya, mau dari syirkah ke akhir. Nanti yang sebelum syirkah kalian lihat di link yang telah Bapak bagikan. Sehingga materi sebelum PTS semuanya sudah tersampaikan. Dapat dipahami? Jadi hari ini kita akan belajar tentang syirkah. Kita tampilkan dulu. Syirkah. Yang pertama adalah pengertian syirkah. Syirkah menurut bahasa berasal dari kata ikhtilat atau berbaur. Atau kalau dalam bahasa kita adalah percampuran. Kemudian kalau menurut istilah, syirkah itu adalah persyarikatan yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang didorong oleh kesadaran untuk meraih keuntungan. Para ahli fikih sepakat bahwa syirkah atau perseroan ialah perjanjian antara 2 orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha dengan tujuan mencari keuntungan bersama. Misalkan begini, di kelas ini ada 30 orang anggotanya. Yang 30 orang tersebut kemudian bersepakat untuk melakukan usaha bersama dengan menentukan modal, misalkan patungan 20.000 ewang. Nah, dari 30, kalau patung 20.000 ewang kan lumayan, terkumpul modal yang cukup besar. Nah, kemudian si modal tersebut dijalankan untuk sebuah kegiatan usaha, nanti keuntungannya dibagi bersama antar pemilik modal. Nah, itu yang disebut dengan apa? Syirkah. Nah, yang menganut sistem syirkah ini itu banyak perusahaan-perusahaan. Kan kita sering mengenal PT gitu kan. PT itu kan perseroan terbatas. Di mana dalam sebuah PT itu bukan milik satu orang, tapi banyak pemilik modal di sana. Siapa saja yang membeli saham di sana berarti dia menanamkan modal di sana, dan hasil keuntungan dari PT tersebut nanti diberikan kepada setiap pemilik saham, pemilik modal. Iya, saham itu kan modal, nyimpen artos digantian tuh kartu saham gitu. Itu kan menanamkan modal saham itu. Atau juga yang menganut syirkah ini seperti koperasi. Koperasi kan beberapa orang berkumpul
mengumpulkan modal, kemudian berusaha bersama, itu sistemnya sama dengan menggunakan syirkah. Sampai di sini dapat dipahami pengertian syirkah. Dalil nakli syirkah, firman Allah dalam Quran surat Shad ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna katsiran minal khulata ila yabghi ba'duhum ala ba'din illal ladzina amanu wa amilus solihati wa qalilum mahum. Yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zolim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitlah mereka itu. Nah, dalam ayat ini disinggung tentang katsirum minal khulato, kebanyakan orang-orang yang berserikat. Nah, yang dimaksud dengan berserikat itu adalah melakukan usaha bersama-sama. Tetapi kebanyakan orang yang melakukan usaha bersama itu mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain. Artinya dalam hal pembagian keuntungannya ya, mungkin tidak mencapai kesepakatan sehingga ada salah satu anggota perserikatan yang terzolimi. Nah, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan menjalankan syirkahnya sesuai dengan peraturan syariat, sehingga dalam hal pembagian hasilnya pun tidak ada pihak yang terzolimi. Bisa dengan perjanjian, misalkan disesuaikan dengan jumlah besaran modal. Misalkan ieu mah ada pemilik saham teh 50%, anu ieu mah 30%, anu ieu mah 20%, piraku membagikan keuntungannya sama. Tentu kan si pemilik modal 50%, meureun perjanjian teh keuntungannya mendapatkan berapa persen? 50%, anu 30% ya keuntungannya dapat 30%, anu 20% dapat keuntungannya 20%. Misal lamun tina 100.000 keuntungannya mendapatkan bersih keuntungan 100.000, berarti jang pemilik modal anu modalna 50% meureun 50.000 keuntunganna teh, jang nu 30% mah 30.000, jang nu 20% mah sabaraha? 20.000. Nah, itu dalam pembagiannya sehingga tidak ada pihak-pihak yang terzolimi. Kalau sekarang dibagi rata, kira-kira yang terzolimi yang mana? Nah, yang 50%, nah cenah urang modalna panggedena ari keuntungan dibagi rata kan gitu. Anu untung memberen anu 20% nya. Nah, urang cenah modal saeutik keuntunganna sama kan gitu. Nah, maka supaya tidak ada yang terzolimi itu bisa disesuaikan dengan persentase modal yang ditanamkan. Kemudian ada hadis Nabi Muhammad SAW dari Sa'id radhiyallahu anhu, dinyatakan bahwa ia berkata kepada Nabi SAW, engkau pernah menjadi kongsiku pada zaman jahiliyah. Ketika itu engkau adalah kongsiku yang paling baik. Engkau tidak menyelisihiku dan tidak berbantah-bantahan denganku. Nah, berarti ini Sa'id radhiyallahu anhu, beliau adalah rekan bisnis Rasulullah. Jadi Rasulullah pernah di zaman jahiliyah bersama-sama dengan Sa'id mengikat sebuah perjanjian bisnis, yaitu syirkah, dan Rasulullah tidak pernah menzalimi saha rekan bisnisnya, rekan bisnisnya Sa'id. Nah, selanjutnya rukun syirkah. Yang pertama, rukun syirkah itu adalah sigot, adanya lafad akad. Yang kedua adanya orang yang berserikat. Yang ketiga adanya modal yang disepakati, pokok modal yang disepakati. Nah, selanjutnya syarat-syarat syirkah di sini. Sigot atau lafal, ya, sigot lafad dari syirkah, yaitu kalimat akad perjanjian dengan syarat mengandung arti izin untuk membelanjakan barang syarikat. Contoh, ijab, kita berserikat pada barang ini dan saya izinkan engkau menjalankannya. Kemudian qabul, saya terima
seperti apa yang engkau katakan tadi dalam kehidupan modern, seperti yang engkau katakan tadi. Nah, dibikin kadinya takobot. Nah, lafad ini, ya lafad-lafad syirkah ini kalau sekarang itu ditulis dalam sebuah kertas kemudian disaksikan oleh notaris zaman ayeuna sehingga berkekuatan hukum. Yang kedua, orang atau anggota yang berserikat harus memenuhi syarat, harus sehat akalnya, sudah balik, merdeka, kemudian tidak dipaksa. Berarti bergabung dalam serikatnya itu harus kesadaran sendiri. Yang ketiga, pokok modal yang disepakati disyaratkan modal berupa uang atau barang yang dapat ditimbang atau ditakar. Uang, kalau uang kan jelas nominalnya berapa, sehingga nanti untuk pembagian hasil kan mudah. Jadi tinggal dijumlahkan, kemudian dibagi prosentasenya, masing-masing mendapatkan persentase berapa. Kalau barang harus sesuatu yang dapat ditimbang atau ditakar. Misalkan ayeuna abdi mah cenah modalna bade ku beas, kan bisa di kilo beas mah. Gampang, sabaraha kilo lamun diuangkeun sabaraha berarti sekian persen nanti modal yang dia tanamkan. Yang kedua, modal hendaklah dapat digabungkan sebelum akad sehingga tidak dapat dibedakan lagi. Jadi memang akad modal teh dihijikeun sehingga teh bisa dibedakan teh mana artos nu si ieu, mana artos nu ieu, mana teu tiasa dibedakeun sebab dikumaha dihijikeun. Lamun kieu mah misalkan mengumpulkan uang terus masing-masing belanja, tah ieu mah barang nu si A, ieu mah barang nu si B, ieu mah barang nu si C, maka itu tidak jadi naonna sirkana gitu. Jadi si uang nate si modal teh dihijikeun we sehingga teh istilah ini barang pemilik si A, si B, si C tidak, tapi berbaur. Jadi, tidak bisa dibedakan. Supaya tidak bisa dibedakan, maka si modal tersebut digabungkan sebelum akad. Yang ketiga, modal tidak harus sama, tetapi menurut permufakatan orang yang berserikat. Teu kudu sami 20.000 uang, teu kudu. Tinggal nanti dihitung apanya tadi ge? Prosentase. Nah, gitu kan. Ini mah ada orang kaya, saya mah cenah masih modalna rek agung, ieu mah nu biasa, ieu mah nu leuwih biasa gitu. Maka nanti persentasenya yang beda gitu. Sampai di sini dapat dipahami? Selanjutnya macam-macam syirkah. Di sini ada beberapa macam syirkah sampai ada 4 macam syirkah. Yang pertama ada syirkah inan. Yang dimaksud dengan syirkah inan yaitu kerjasama antara 2 orang atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja dan modal dalam menjalankan suatu usaha. Jadi begini, si A dengan si B mengikat perjanjian. Masing-masing si A dan si B ini mengeluarkan modal. Dan si A dan si B juga sama-sama bekerja. Sarua ngamodal, sarua bekerja. Nah, itu disebut dengan apa? Syirkah inan. Apabila ada keuntungan atau kerugian, maka pembagiannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Nah, jadi dalam perjanjiannya nanti kalau keuntungannya dibagi berapa, kalau kerugiannya ditanggung bersama dengan beberapa persentasenya bagaimana, nah itu disepakati dulu. Jadi berbagai kemungkinan. Untung kumaha, rugi kumaha gitu. Jadi harus jelas di awal gitu ya dalam perjanjiannya. Dalam hadis qudsi disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala ana thalisus syarikaini ma lam yakun ahaduhuma sahibahu fa idza khanahu kharajtu min bainihima rawahu Abu Daud wal Hakim. Ini disebutnya hadis qudsi karena Rasul menceritakan firman Allah tetapi tidak tercantum di Al-Quran, nah, maka disebutnya hadis qudsi. Allah berfirman, aku adalah pihak ketiga dari orang yang berserikat selama salah seorang di antaranya tidak mengkhianati yang lain. Jika salah satu berkhianat, maka aku keluar dari mereka. Artinya ketika orang mengikat kerjasama untuk bekerja dan satu sama lain jujur, tidak ada yang mengkhianati rekan kerjanya, maka di sana
akan dibarengi dalam menjalankan usahanya itu akan senantiasa dibarengi oleh pertolongan Allah. Kata Allah, Allah menjadi orang yang ketiga. Artinya kegiatan usahanya itu akan dibarengi dengan pertolongan siapa? Pertolongan Allah. Akan tetapi kalau salah satu dari mereka berkhianat, maka Allah tidak akan lagi memberikan pertolongannya kepada usaha mereka itu. Berarti kuncinya dalam hal berserikat, syirkah, maka satu sama lain itu harus jujur. Tidak boleh ada yang zalim, tidak boleh ada yang khianat. Itu syirkah apa? Inan. Yang kedua ada syirkah wujud, yaitu kerjasama dua orang atau lebih yang membeli sesuatu tanpa memiliki modal, hanya berpegang pada nama baik dan kepercayaan pedagang. Contoh, X dan Z adalah dua orang yang dipercaya oleh pengusaha untuk menjualkan produknya. Untuk pembayarannya setelah barang laku dijual, kemudian untuk keuntungan dibagi dua, sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada pedagang tersebut. Nah, jadi kia syirkah wujud. Misalkan si X dan si Z ini mau bekerja, mau berusaha bersama-sama, tapi dua-duanya tidak punya modal. Akhirnya datang ke pemilik modal, ke pengusaha, ke toko atau ke pabrik, Pak, kami berdua siap bekerja untuk menjadi supplier barang Bapak. Kami mau bekerja sama. Nanti kalau misalkan saya berhasil menjual barang Bapak, silakan Bapak bayar saya. Kalau tidak, ya Bapak tidak usah. Nah, akhirnya nyanak barang di si pengusaha, kemudian dijual oleh mereka berdua, babarengan anu duaan eta ngajual barang. Setelah laku, pokoknya dikembalikan kepada si pemilik modal, ke pengusaha. Tuluy keuntungannya dibagi dua antara si X dan si Z. Nah, itu disebut syirkah wujud. Jadi dua nana tengah ngeluarkeun modal gitu. Dua nana. Yang ketiga ada syirkah abdan. Syirkah abdan itu adalah bekerja sama dua orang atau lebih sepakat untuk menerima suatu pekerjaan dengan ketentuan hasilnya dibagi menurut kesepakatan. Hal tersebut banyak dijumpai pada tukang kayu, tukang bangunan, tukang besi, tukang jahit, dan lain sebagainya. Misalkan di Pelemburan gitu, di Pelemburan sok aya misalkan organisasi Karang Taruna misalnya. Organisasi Karang Taruna, mereka bersepakat. Mari kita ambil proyek pekerjaan apapun, yang penting kita semua bisa bekerja. Jadi Karang Taruna misalkan para pemuda-pemuda anu can gaduh kerja, pengangguran keneh, tuluy mereka membuat organisasi, tuluy siap menerima pekerjaan apapun, bekerja dengan bersama-sama. Biasanya lamun di Pelemburan buburuh macul biasanya. Aya nu bade macul, bios ku abdi we sok digempur ku sararea gitunya ku anggota organisasi eta buruhna engke kadinyakeun tuluy mereka yang membagi-bagikan. Nah, itu namanya syirkah apa? Syirkah abdan. Gitu, syirkah abdan. Mengikat kerjasama, mereka bekerja bersama-sama menerima suatu pekerjaan, upahnya dibagi di antara mereka. Jadi ada si pemilik anu muruhkeun bukan amere sakitu kayak gitu kan. Nanti yang membagi-bagikan kepada masing-masing biarkan mereka. Itu syirkah abdan namanya. Tadi juga ada tukang jahit, ya tukang jahit menerima objek, misalkan aya kantor butuh seragam, sok ka tukang jahit eta, lamun dikerjakan ku sorangan pasti lami. Maka ngajak tukang jahit, ayo ya urang boga orderan, urang digawe di urang supaya kejar targetna, tangke geus beres dapat keuntungan dibagi berdua. Kertas. Itu syirkah abdan. Yang ketiga ada syirkah mupawadah. Menurut Syekh Wahbah Al-Zuhaili, syirkah mupawadah itu adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih saling menjalin ikatan untuk bersama-sama melakukan suatu pekerjaan dengan syarat keduanya menyetorkan modal yang sama, melakukan pengelolaan yang sama di jalur yang sama, dengan peran salah satu pihak dari keduanya bertindak sebagai kafil, penanggung jawab atas nama
bagi yang lainnya dalam urusan membeli atau menjual. Nah, jadi kalau syirkah mufawadah melakukan perjanjian, mengeluarkan modal dengan nominalnya sama. Dan tadi makan beda tadi mahnya. Oh iya Mbak, nominal modalnya sama, bekerjanya pun sama. Nah, nanti keuntungannya pun dibagi bersama gitu. Nah, itu syirkah mufawadah. Modalna sami, bekerjana sami, engke keuntungannya dibagi dengan sami deui gitu. Tapi salah satu dari pihak keduanya ada yang bertindak sebagai kafil, penanggung jawab. Jadi anggar lamun aya 10 orang, aya penjabna mah hiji gitu, ketuana berarti penanggung jawabna, sehingga yang bisa melakukan urusan membeli, menjual maka si kafil itu gitu. Tapi nu saja lagi bekerja, kan aya penanggung jawabna saurang. Itu syirkah mufawadah, syirkah mufawadah. Nah, kita lanjutkan di sini. Maksud dari kafil adalah setiap anggota syirkah turut bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh anggota syirkah yang lain, termasuk dalam hak ketika menjalankan usaha. Apabila menjadi kewajiban salah seorang, apa yang menjadi kewajiban salah seorang anggota syirkah, anggota yang lain turut menanggungnya. Apabila salah satu anggota berperan sebagai wakil, maka ia sekaligus berperan sebagai makful, orang yang dijamin. Sementara orang lain yang berperan sebagai muwakil, orang yang mewakilkan dan sekaligus sebagai kafil. Dengan kata lain, kafil adalah penanggung jawab atas nama apa yang dilakukan oleh makful dan wakil. Berarti sama-sama kita memiliki peran yang sama. Bisa jadi wakil, bisa jadi muwakil, bisa jadi kafil, bisa jadi makful gitu. Ketika dia menjadi orang lain menjadi penanggung jawab, maka dia pun sama, yang lainnya pun sama. Artinya setiap anggota memiliki hak yang jadi untuk ayat lebih Jadi setiap anggota memiliki hak yang sama dalam menjalankan usaha mereka. Nah, ini mah syirkah mufawadah mah gitu. Jadi sagalana naon atuh? Sagalana sami, modalna sami, bekerjana oge, tanggung jawabna oge, keuntungan oge sami. Selanjutnya, selain bekerja sama di atas dan selain syirkah-syirkah di atas, ada juga beberapa istilah yang lain. Contoh misalkan kirot. Kirot itu sering disebut dengan mudorobah. Kalau mudorobah yaitu pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk berdagang, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya menurut perjanjian. Jadi kalau mudorobah itu misalkan gini, si A punya uang, tapi dia tidak punya skill untuk berbisnis. Datanglah ke si B. Si B ini kebetulan dia tidak punya modal, tapi dia punya skill bisnis. Cek si A teh, B, daerah teh mah bisaan dagang nah. Iya, urang boga modal, pang dagang kenjing. Oke, keuntungannya kita bagi berdua gitu. Nah, itu namanya mudharabah, berarti modal dari satu orang. Satu orang mengeluarkan modal, satu orang lagi bekerja. Kemudian perjanjian pembagian hasil. Mudharabah atau juga disebut dengan qiron. Dalam kehidupan modern sekarang ini, pemberi dan penerima modal dapat berupa bank. Itu kan bank syariah biasanya itu suka ada akad mudharabah. Rek usaha nambut bank ka arto nambut bank ka artos. Nambut artos ka bank. Maka nanti bank mengeluarkan uang dengan akad apa? Mudharabah atau apa? Qiron. Kalau memang si yang akan melakukan usaha ini dia belum punya modal. Kalau dia sudah punya modal tapi ingin lebih besar modalnya, nanti akadnya bukan lagi mudharabah. Tapi nanti bisa ke akad tadi musyarakah, syirkah. Gitu ya. Jadi kalau modalnya bersama-sama itu masuknya ke syirkah. Kalau modalnya dari satu pihak, maka masuknya ke mudharabah atau qiron. Perhatikan di sini, dalam qiron ada rukun qiron. Pertama modal berupa uang atau barang, yang kedua pekerjaan, bisa dagang atau sejenisnya, yang ketiga ada ketentuan pembagian keuntungan, yang keempat ada pemberi modal, dan ada yang menjalankan modal.
Yang kelima harus atas dasar sukarela. Jadi beda jeung sirkah mah. Kalau sirkah mah modalnya dari kedua belah pihak. Kalau duaan gitu kan. Kalau mudharabah mah itu modalnya dari salah satu pihak, salah satu orang. Satu orang mengeluarkan modal, satu orang bekerja menjalankan modal tersebut. Itu mudharabah. Yang kedua, ada juga akad musakoh. Musakoh teh paruan kebon, itu mah paro kebon. Teu boga taneuh tapi hoyong ngebon. Maka bisa dengan akad musakoh. Musakoh ialah kerjasama antara pemilik kebun dengan pemelihara kebun dengan perjanjian bagi hasil atau production sharing menurut kesepakatan bersama. Tapi ada musakoh. Jadi gini, misalkan si A dia memiliki kebun. Tapi kumaha teu kaburu waktu jang ngurus kebun. Dan misalkan maneh nama pegawai negeri misalkan ya, sehingga tidak punya waktu untuk mengurus kebun. Kata tanganna, "Mang, panguruskeun kebun tuh. Pang maculkeun, pang melakankeun, sagala we kitu nya. Pang nyeborakeun, pang ngumpeun geus panen, pang manenkeun." Gitu. Engke hasilna kita bagi dua, maparo. Nah, itu akadnya apa? Musakoh. Boleh? Boleh. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah menyerahkan kebun beliau kepada penduduk Khaybar agar dipelihara oleh mereka. Dengan perjanjian mereka diberi sebagian dari penghasilannya, baik buah-buahan atau maupun hasil tanamannya. Nah, Rasulullah pernah gaduh kebun di Khaybar. Di Madinah ada suatu tanah yang subur di Khaybar. Nah, itu Rasul punya tanah di sana dan Rasul serahkan penggarapannya kepada penduduk Khaybar. Tapi keuntungannya dibagi dua antara si pengurus dengan Rasul. Itu Rasul sebagai pemiliknya. Nah, akadnya musakoh. Yang ketiga ada muhobaroh. Kalau muhobaroh ini hampir mirip dengan muzaroah. Muhobaroh yaitu kerjasama antara pemilik sawah dengan penggarap tanah atau sawah dengan perjanjian bagi hasil menurut kesepakatan bersama, tapi benihnya dari pemilik tanah. Tu abi boga sawah, sok panguruskeun, pangagarapkeun, pangmelakankeun, yeuh benihna. Lamun benihna ti pemilik, maka namanya apa? Muhobaroh. Nanti kalau sudah panen, keuntungannya kita bagi berdua. Persentasenya sesuai kesepakatan mereka. So, sabar persen, tidak ada ketentuannya, tergantung mereka sepakatnya berapa. Lamun cek pemilik tanah tela ada orang mah teu capek ngaboga tanah unggul, sampailah 40% yang orang, 20% yang maneh digawe. Itu boleh gitu, seperti itu. Jadi tergantung kesepakatan ya, untuk keuntungannya. Kalau mujaroah itu hampir sama dengan muhobaroh, yaitu kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap apabila benihnya dari penggarap. Jadi beda nate. Kalau muhobaroh mah modalnya itu dari siapa? Dari pemilik tanah. Kalau mujaroah mah modalnya dari penggarap. Keuntungannya tetap dibagi berdua. Nah, ini nanti akan berbeda dalam hal zakatnya. Kalau muhobaroh siapa yang wajib zakat? Kalau mujaroah siapa yang wajib zakat? Nanti ada ketentuannya dalam masalah zakat di sini. Itu kenapa dibedakan? Nah, biasanya kewajiban zakat itu dibebankan kepada pemilik benih. Berarti lamun dina muhobaroh saha nu kudu zakat? Pemilik tanah dan mengeluarkan benihna pemilik. Tapi lamun dina muzaroah mah penggarap karena benihnya dari penggarap. Nah, sampai di sini dapat dipahami? Kita lanjutkan. Selanjutnya perbankan. Nah, bank ini nyambung dengan jurusan akuntansi. Perbankan. Yang dimaksud dengan perbankan syariah, apa sih perbankan syariah itu? Yaitu segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah
dari unit usaha syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Jadi bank syariah itu sama dengan bank-bank yang lain ya, menghimpun uang, me, apa, me, apa, me, nah namanya ngagolang kita menjalankan si uang tersebut untuk mendapatkan keuntungan gitunya. Nah, kemudian nanti diberikan lagi kepada orang-orang yang menyimpan uang. Bank Mas ada yang gitu. Hanya perbedaannya kalau di bank syariah itu prakteknya dari mulai usahanya, cara-cara penghimpunannya dan sebagainya itu berdasarkan syariah. Bedanya kayak gitu. Contoh gini, kalau di bank konvensional maka biasanya yang dianut itu adalah paham bunga, sistem bunga. Orang yang menyimpan uang di bank, kemudian oleh pihak bank diberikan prosentase setiap bulannya dengan berapa persen. Sehingga lamun menyimpan artos di bank Narada Ageng dalam beberapa bulan kemudian itu akan bertambah besar si uang nate dengan sistem bunga. Siapapun yang meminjam uang dari bank, kalau bank konvensional, maka setiap bulannya nanti utangnya itu akan bertambah karena ada prosentase bunga yang harus dibayarkan. Kalau di bank syariah hampir sama. Bedanya kalau di bank syariah menganut sistem syariah. Bukan sistem bunga, tetapi sistemnya bagi hasil. Jadi orang nasabah yang menyimpan uang di bank itu akan diberikan tambahan nilai terhadap tabungannya, tetapi dengan sistem bagi hasil. Hasil dari mana? Uang yang ada di bank itu henteu disimpan di lemarian, tapi disalurkan kembali kepada orang-orang yang akan menjalankan usaha. Misalkan datang nasabah lain, datang ke pihak bank, ingin meminjam modal usaha, maka bank melakukan akad dengan si orang tersebut, misalkan dengan akad mudharabah atau dengan akad musyarakah misalkan, atau ada orang yang mau membeli barang ingin dibelikan oleh pihak bank, maka bank memberikan barang untuk orang tersebut, nanti orang tersebut mencicil ke pihak bank, maka bank akan membelikan dengan sistem lamun dapat keuntungan tuh murabah ya, dengan sistem murabah nanti kan bank mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungannya tersebut disalurkan kepada nasabah yang menyimpan uang di bank tersebut. Nah, itu namanya bagi hasil. Jadi namanya sama bank, nama sami bank, fungsinya sama, hanya akadnya yang berbeda. Nah, perhatikan di sini. Bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1 dan Ayat 2, di mana dalam bank syariah bebas dari riba, tidak monopoli dan transparan dalam pengelolaan keuangannya. Nah, di sini sekarang apa perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional? Memang ditanyakan, gua dijelaskan tadi. Perbedaannya apa? Di antaranya, kalau dalam bank konvensional sistem bunga, kalau dalam bank syariah maka sistemnya bagi hasil. Nah, di sini lihat ada beberapa perbedaan. Akad dan aspek legalitas. Bank syariah hukum Islam dan hukum positif yang digunakannya. Sementara kalau bank konvensional hanya hukum positif. Kemudian untuk struktur organisasinya, di bank syariah itu ada istilahnya Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah. Jadi supaya si pihak bank itu tidak menyimpang dalam melaksanakan akadnya, maka diawasi oleh Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah.
Kalau di bank konvensional tidak ada yang disebut dengan dewan syariah, karena memang bukan bank syariah. Yang ketiga, investasi. Kalau di bank syariah maka halal. Kalau di bank konvensional maka ada halal dan haram. Yang halalnya yang bukan bunganya, yang haramnya pasti yang bunganya. Selanjutnya, prinsip organisasi. Kalau dalam bank syariah menganut paham bagi hasil jual beli sewa. Tapi kalau di bank konvensional hanya perangkat bunga. Jadi dari bank konvensional mah dapat keuntungan nanti tina naon wungkul. Tina bunga wungkul, bukan nambut ke bank konvensional harus membayarkan bunganya gitu. Tapi kalau di bank syariah maka bisa bagi hasil. Bagi hasil itu tadi dengan akad mudharabah, dengan akad musyarakah atau jual beli. Berarti kalau jual beli mah dengan akadnya murabahah. Jadi pihak bank yang membelikan barang, nanti si pembeli mengangsur ke pihak bank. Contoh kieu, urang terek meser motor. Tapi teu boga duit cash. Kita datang ke bank syariah. Harga motor itu 17 juta. Kemudian cek bank syariah, oke saya berikan kamu motor, tapi cek pihak bank teh kamu harus mengangsur ke pihak bank 1 bulannya itu 1 juta dan harus dibayarkan dalam 20 bulan. Berarti jadi sabaraha? Jadi 20 juta. Nah berarti keuntungan bank berapa? 3 juta itu keuntungan bank. Apakah itu riba? Itu bukan riba. Karena pihak bank tidak memberikan uangnya. Tapi pihak bank membelikan motor, ya motor jika 20 juta. Bank meser ka dealer sabaraha? 17 juta, dijual sabaraha?